Halo teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat ya hari ini. Sekarang tanggal 26 Desember 2024 ya teman-teman. Jadi kita mau ngupas masalah Hasto ya. Hasto itu kan sebelum dia ditetapkan sebagai tersangka seperti kuat sekali ya. Yang ngoceh sana sini ya, nuduh Jokowi ini, Jokowi itu, Gibran ini, Gibran itu ya. Nah sekarang setelah KPK menetapkan Hasto jadi tersangka, nggak ada suaranya, ya kan? Nah, jadi kalau seperti ini terus, nanti akan mencoreng, mendegradasi PDI Perjuangan segala-galanya ya, semuanya ya. Jadi nama PDI Perjuangan langsung rontok teman-teman ya. Mau diobati seperti apa nanti langsung rontok ya. Pasti kan partai ya, itu nanti pasti akan ada manuver-manuver ya. Apa akan membuat narasi sendiri, narasi play victim atau apa, atau di apa namanya, dikriminalisasi atau dicurangi atau dibuat-buat atau apa, nanti akan ada narasinya. Bahkan kemarin narasi-narasi sudah beredar ya bahwa penetapan ini adalah politik atau macam-macam ya. Jadi memang harus akan seperti itu nanti teman-teman, narasinya nggak jauh dari itu. Bahkan nanti saya analisa ya, ini narasi yang akan dikembangkan oleh PDI Perjuangan, pasti dia masih nyorot ke keluarga Jokowi ya, disorot. Ya, jadi selalu dibawa-bawa, selalu dituduh-tuduh ya. Nah kalau menurut saya ini adalah suara alam ya. Jadi saya menganalisa sesuatu, saya hubungkan ke alam teman-teman. Jadi energi alam itu dia nggak pernah bohong, nggak pernah bohong teman-teman. Energi alam itu dasar teman-teman, nggak bisa dilawan oleh manusia biasa, nggak bisa. Ya, nanti energi alam itu punya jalannya sendiri ya. Atau kebenaran ya, kebenaran yang hakiki itu akan punya jalannya sendiri. Kalau kemarin kan Hasto sampai nangis-nangis ya, seolah-olah eh, Jokowi itu jahat sekali ya, sampai nangis-nangis, sampai elit-elit PDI Perjuangan menganggap bahwa menyesal sekali ya dengan adanya kader seperti Jokowi. Nah itu menurut saya terlalu kasar ya. Nah, PDI Perjuangan nggak bisa memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi yang sudah membantu mengangkat nama PDI Perjuangan hingga 20% lebih ya, dan menguasai kursi di parlemen. Jadi dari situ aja kalau menurut saya alam sudah nggak terima, ya kan? Alam sudah nggak terima teman-teman. Jadi PDI Perjuangan itu naik itu bukan karena PDI Perjuangan sendiri, naik bisa diangkat oleh nama besar Jokowi atau pamornya seorang Jokowi. Dia jadi wali kota terbaik, jadi gubernur, sehingga dia jadi presiden 2 periode itu ya karena pamornya Presiden Jokowi yang merakyat itu. Nah kalau udah seperti ini ya teman-teman, ini sebenarnya lagu lama ya atau kebobrokan sebuah partai ya. Nah, orang awam yang rakyat biasa nggak akan tahu teman-teman ya. Rakyat hanya dipakai namanya saja atas nama rakyat, rakyat kecil, wong cilik gitu ya. Itu slogan saja. Ya, nanti kalau Hasto ini terbukti berarti slogan-slogan wong cilik itu hanya untuk lip service saja teman-teman ya. Untuk semboyan-semboyan saja. Yang di atas itu hanya membutuhkan suara-suara wong cilik atau suara-suara rakyat. Dan dengan yang di atas dia berpesta pora kalau ini nanti merembet-merembet kemana-mana ya kan. Nah jadi ini sebenarnya teman-teman bagi orang-orang yang sudah mengalami berada di lingkaran legislatif, eksekutif, ya, yudikatif. Hal-hal seperti ini sebenarnya nggak terlalu aneh ya teman-teman. Bahkan ini bom waktu atau gunung es ya. Saya sejak tahun 90 berapa ya, ini seingat saya tuh di atas 90 sekian ya. Saya udah meneliti ini teman-teman ya. Cuma karena ini untuk konsumsi pribadi saya, akhirnya saya cuma, waduh tersiksa sekali nahan pemerintahan kok begini, birokrasi kok begini, ya eksekutif kok begini, eksekutif legislatif begini, yudikatif begini. Jadi kalau sekarang terjadi seperti ini ya, ada orang dari legislatif
korupsi, dari eksekutif korupsi, dari yudikatif juga korupsi, menerima suap, ya bahkan orang-orang partai ya memang lingkungannya seperti itu teman-teman ya, yang saya bilang tadi gunung es ya. Ini bukan rahasia lagi. Ya jadi kalau Hasto ini nanti apa namanya dia tidak muncul ke permukaan ya, tidak muncul menunggu media, nah ini akan memperburuk citra Hasto dan PDI Perjuangan. Ya jadi rakyat nanti berpikir wah ada apa nih? Kenapa nggak gentle nih? Kan gitu. Sedangkan sebelum ditetapkan sebagai tersangka kan dia seolah-olah wah berani sekali menyerang Jokowi dan keluarganya, sampai di podcastnya Akbar Faisal dia nangis-nangis, ya nangis-nangis luar biasa. Nah, kalau ini nanti semua terungkap, Harun Masiku ketemu, Hasto ketemu, nanti bisa diungkap semuanya tuh di balik layar tuh, gimana di peradilan ya. Nah ini yang menurut saya akan seru ya teman-teman. Jadi namanya politik ya, ya seperti itu. Tapi kalau politiknya seperti itu ya nanti rakyat marah. Ya, karena bawa-bawa rakyat, bawa atas nama rakyat, bawa rakyat wong cilik. Buktinya DPR hari ini belum mengesahkan undang-undang perampasan aset. Itu ya, buktinya DPR hari ini belum mengesahkan undang-undang perampasan aset per 25 Desember saya bikin video ini. Belum disahkan tuh undang-undang perampasan aset. Ya kan? Nah ironis nih teman-teman ya, ini ironis sebuah negara demokrasi yang katanya partai itu melindungi rakyatnya, nggak taunya banyak petinggi-petinggi partai ya, pejabat-pejabat partai, ya ada yang di DPR, ya yang tersangkut korupsi, yang gunung es. Bahkan banyak pengamat ya, analisa-analisa mengatakan bahwa ini gunung es, yang ketangkep tuh yang sial saja. Ya teman-teman, bagi orang awam ya mungkin nggak tahu maksudnya apa ya. Bagi peneliti, bagi orang-orang yang diam-diam mencari data ya, dia belusuan, menyelami cara lingkungan politis itu seperti apa, kita akan tahu bahwa banyak sekali di lingkungan politik ya itu yang cari kehidupan juga banyak. Ya, yang cari kehidupan juga banyak teman-teman, bukan murni memperjuangkan nasib rakyat, bukan. Contohnya ya itu aja, undang-undang perampasan aset sampai hari ini belum disahkan. Ya, itu kenapa coba sampai belum disahkan? Itu kan ada sesuatu yang memberatkan. Maksudnya ada gendoli bahasa Jawanya itu. Kalau disahkan karena efeknya kan bagi mereka koruptor nanti ya hartanya akan disita. Ya, itu hukuman yang berat bagi koruptor. Makanya sampai hari ini kenapa nggak disahkan? Ini sebenarnya rakyat yang harus nuntut ini. Ya, rakyat yang harus nuntut nih. Terang-terangan rakyat berkumpul mengeluarkan pendapat. Kenapa undang-undang perampasan aset kok belum disahkan sampai hari ini? Itu ya teman-teman. Jadi prihatin ya saya kalau lihat informasi ini, sekjen ya teman-teman ya. Ya, jadi bukan sekjen aja, masih banyak tinggi partai yang korupsinya gede-gede ya. Itu Johnny G. Plate triliunan tuh. Ya, sekarang udah mendekam di penjara. Terus Mentan tuh. Ya, ini dari satu partai tuh. Gede-gede sekali. Menteri loh itu teman-teman. Terang-terangan ngambil uang rakyat segitu gedenya. Udah divonis kan. Ya. Jadi prihatin, rakyat ini hanya dibohongin saja dengan janji-janji manis. Sementara yang pesta pora orang-orang elit ya. Rakyat ya kalau nggak kerja kayak saya gitu ya. Kalau nggak kerja nggak dapat beras. Tapi kalau ingat saya ngumpulin duit serupiah demi rupiah untuk membayar pajak, itu ya dongkol juga di hati. Itu aja teman-teman ya. Saya batasi 10 menit videonya. Nanti kita update lagi. Yang pasti rakyat itu sebenarnya sudah jenuh ya teman-teman dengan mendengar cara kerja pemerintahan, ya, DPR dan yudikatif hari ini teman-teman. Udah nggak percaya lagi mungkin kalau diwawancara satu-satu ya rakyat. Terima kasih teman-teman sudah nonton, sampai jumpa.